Bisyihril Fatihah. Habib Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Wal innaka antal ala'a wa al hawa alladunka ilm lisan dan saya pada dalam pembahasan kita masih berkaitan dengan menjauhi hal-hal yaitu yang sesuatu gunanya dalam urusan dunia memang itu terhadap karakter dan ajarnya bukan saja tanpa memang berat, perlu latihan, perlu kedisiplinan dan pasti ada perjuangannya ya. Beratnya itu hiburan itu saja sebenarnya ya, dia menghapun ya, dia mungkin dia tapi tidak menghasil, misalnya dia berdua aja kerjanya nggak bagus kan ya. Dan kalau suruh tidur terus juga kita ngobrol terus, dosa tidak kita ngobrol saja. Kita ini di dunia dagang. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Mau tidak aku tunjukkan dengan dagang. Kalimatnya begitu, dagang. Allah nyebut kita dagang. Yang dagang yang seperti apa? Tapi bukan dagang mencari dunia. Kita kalau dagang kan carinya dunia untuk keuntungan di akhirat. Allah membeli. Jadi kita yang punya produk kita kasih kepada Allah. Nih ya Allah, ini produk saya, mau dibeli berapa? Kalau kita dagang begitu, kita kalau hari Jumat itu sesuatu yang baik atau sampai hari Minggu lagi sampai hari Ahad, dia di sini kerjanya cuma nganggur, cuman keliling aja, dia muter, nggak mau kerja, pengangguran. Kira-kira dosa nggak? Nggak berdosa, ya nggak dosa. Tapi hidupnya kan supaya bisa langsung kerja kan. Hasil yang kelihatan, habis 1 bulan dikasih duit, ditransfer ke rekening kita, kita senang itu. Nah sekarang kita orang Islam ini diajak oleh Allah, diajak oleh Rasulullah, diajak oleh agama kita, ayo kita sedikit rubah mindset sejahteranya, pasti nggak enak. Nah mau nggak kerja sama, udah kuliah tuh bagus nggak kita ketemu teman kita begini nih, pernah ketemu ada orang pengangguran gitu, lalu kenapa kamu duitnya disuruh ngisi, kalian berapa di, tapi nyadarin orang itu, ayo kita duduk sebentar gini untuk kita tabungan di akhirat, beratnya luar biasa, benar nggak? Cuma kalau orang Irma kita ada yang ulang tahun katanya semuanya bakal ditraktir nasi kebuli ya, kira-kira datang nggak orang itu? Pasti datang orang itu. Kalau dikasih amplop berapa? 50 aja, sekarang baru kita kecil sekali. Ada apa-apa 50 ribu, masjid dia sholat subuh, ayo diajak ribunya. Kita nyadarin orang itu loh, susahnya luar biasa. Maka kalau kalian punya kesadaran begini, itu sudah luar biasa, sudah hebat ya. Tapi ya, kalau kalian punya keinginan menjadi orang kaya raya, apa cukup kita kerjanya seperti orang biasa, pedagang biasa, buka jam 8 tutup jam 5 ya, hasilnya biasa. Tapi kalau pedagang yang hebat, dia kira-kira bukanya sesuai begitu enggak? Enggak, pasti dia cari celah. Kalau perlu sebelum buka toko, orang buka jam 8, dia buka jam 7. Orang dagang begini tutup jam 4, jam 5 ya, orang pada istirahat, dia malam melakukan tindakan itu aja. Jadi begini enggak ada senang, orang lebih senang sedikit, besok terus kita diajar sama dikasih ini, dikasih si otak semua mengukur hijab begitu. Lalu ada yang gajinya bagaimana, paling tidaklah tujuan dari jangan kelebih kemana ekonomi hari dengan ibadah yang serius, ambillah berapa hari, 1 hari saja katakanlah, tapi kalian maksimalkan 1 hari itu kalau kita memang tantangannya akan kita dapatkan. Kalau kalian sebenarnya ngajak kita untuk, beliau mengajarkan yang kalau salat pertama di rawatib ya, misalnya duhur begini, habis itu harusnya kesadaran yang tinggi rawatib ya, pokok itu hampir tidak kan semua kan ada 5 ghairu muakkad, salat sunat rawatib itu ghairu muakkad, baru ya, ibadah itu kita kerjakan yang muakkadah. Yang paling besar pahalanya apa? Salat sunnah qodakan. Boleh salat muakkadah itu kita qodok, nggak ada masalah. Qodok itu dikerjakan di luar waktunya, nggak ada masalah ya, karena ini pahalanya luar biasa besar. Sayang kalau dilewatin. Pahalanya apa? Itu tadi yang saya sebutkan, raqatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar qobliyah subuh itu nilainya dunia dan isinya.
Sangat banyak dunia dan isinya ini. Ya, kita sekarang kalau misalnya cuma disebut begini kayaknya nggak ada nilainya ya. Kita kalau lihat dunia isinya Indonesia saja, kaya nggak kita kalau punya Indonesia? Kaya raya. Kamu dikasih se-RT, RT mana? Kita satu RT berapa? Ukurannya kan berhektar-hektar itu. Kita punya tanah satu RT, jadi orang kaya nggak kita? Kaya. Jadi coba kita bayangkan kita itu pingin menjadi miliarder di akhirat. Nah itu supaya kita semangat. Ya, jangan jadi orang miskin lah. Di dunia sudah susah, masa di akhirat juga susah. Dunia miskin, akhirat juga miskin. Usahakan dunia miskin, akhiratnya senang. Jadi yang pertama apa? Sholat sunat qobliyah subuh. Yang berikutnya 2 rakaat qobliyah zuhur. Qobliyah zuhur. Nanti nih, ya coba dikerjakanlah, ya qobliyah zuhur. Setelah itu ba'diyah zuhur. Nanti, jadi zuhur 2 rakaat, ba'diyahnya 2 rakaat. Itu muakkadah juga. Berikutnya, ada yang tahu nggak setelah ini apa? Ada muakkadahnya. Yang ada nanti apa aturannya begitu? Itu dari Nabi SAW memang begitu. Jadi yang muakkadah itu setelah ba'diyah duhur adalah ba'diyah, ya. Nah kalian kalau masih belajar kerjakan ini dulu. Kerjakan ini dulu, ya. Qobliyah subuh, qobliyah duhur dan ba'diyah isya. Coba kerjakan itu dulu. Kita semangat mengerjakannya. Seneng kalau untuk itu kita motivasi diri kita kalau mau mengerjakan ibadah tadi dengan motivasi dunia. Maksudnya gimana? Kalian coba semangat ibadahnya lebih kerasa di mana? Di rumah atau di masjid? Di masjid. Kita udah ke masjid itu aja, otomatis diri kita ini berubah itu apa roh kita. Pinginnya ibadah. Ngelihat apalagi ngelihat orang, samping kita ada orang, wah kita tambah semangat. Maka untuk melatih ibadah, khususnya sholat, laksanakanlah kita mulainya dari masjid. Wajib saja pasti ngebutnya luar biasa. Tambah acak-acakan, mungkin bahkan sunnahnya nggak dikerjakan sama sekali malah kadang-kadang. Kalian pernah sholat wajib di rumah kan? Itu kita mandi, wudhu, langsung sholat duhur ya duhur aja. Ya, apa ada kalian yang kalau di rumah rajin qobliyah duhur, ba'diyah duhur? Susah. Kalau ada orang di rumah dia bisa rajin qobliyah ba'diyah, oh itu udah top itu. Dia harus ningkat derajatnya, kerjakan sholat yang lain. Karena dia sudah derajatnya tinggi itu udah. Dia mampu melawan hawa nafsunya. Kita kalau di rumah kan, wah kalau lihat TV pinginnya nonton. Tapi kalau ada orang, apalagi kalau sholat di rumah masih berat. Nah, latihlah sholat itu di masjid. Kita masih senang dilihat orang. Anak muda itu hebat juga dia qobliyah ba'diyah, ya. Malah kadang-kadang ya cari mertua di masjid. Jadi kita nanti kelihatan rajin ke masjid, nah dideketin kita sama yang punya anak realistis dulu. Pingin dapat pujian orang, pingin dapat materi dunia nggak apa-apa. Nanti lama-lama kita buang itu. Nah, nanti pertemuan yang lain saya sebutkan sholat yang lain. Yang pertama apa? Qobliyah ba'diyah subuh ada nggak? Nggak ada. Jadi ba'diyah subuh nggak ada. Aslinya 4. Yang 2 sekali sholat ya. Sholat pertama, bedainnya gimana yang 2 ini? Ya kalau kita kerjakan sekali lagi mat saja, itu oleh malaikat dicatatnya. Jadi zuhur itu 4, 2 rakaatnya ba'diyah zuhur, 2 rakaatnya lagi ghairu sekaligus nomor 4. Cuma dua-duanya 4 ini kan dibagi 2, dua-duanya ghairu muakkadah. Adalah apa? Qobliyah maghrib. Ya, seperti saya katakan tadi ba'diyah asar nggak ada. Kenapa? Karena ba'da asar memang nggak ada sholat. Jadi qobliyah maghribiyah isya. Ya, qobliyah yang pintu pertama melatih sholat sunat kalau kita rawatibnya nggak dijaga. Witir dan tahajud kan malam. Jadi untuk bangun tambah berat. Apapun harus sholat wajib kan. Dengan adanya sholat yang membersamainya. Jadi kita lebih main. Jadi kita mau sholat 2 itu agak susah. Micunya nggak ada. Kalau ya, nah maka rawatib itu. Adapun yang lain jangan jadi target dulu. Yang lain bukan target tapi bukan berarti kita nggak boleh kerjakan. Kalau pas kita semangat ya kerjakan nggak apa-apa. Misalnya nih kalian dari rumah hari mau masuk masjid kan saya mau sholat.
Kan ada sholat tahiyatul masjid, nah kita sholat. Tapi sekaligus diniatkan duha. Diniatkan duha sekalian, jadi kalau langsung duduk nggak enak. Dan itu makruh. Harusnya kita masuk masjid ini, kita sholat dulu. Nah karena waktu duha, ya udah sekalian duha aja. Ya, tapi saya nggak mau 4 rakaat kebanyakan, ya sudah tahiyat masjidnya sekaligus dijadikan duha. Kalau kita semangat, 2 rakaatnya lagi, kita kalau mau memulai, kalau nggak ada pemicunya, masih goyang, kayak kita naik sepeda, wah sebentar aja langsung cepat ini ibadah, cari dia sudah bisa, banyak sekali. Kalau kalian bisa, baik teman-teman, bisa nggak itu? Mengenai, tapi hilang ya. Jadi atau qobliyah duhur, 4 gak ada apa-apa. Malah itu lebih bagus 4. Kita kalau sholat lagi, kalau mau dipaksain, itu tadi, udah terpaksa ini udah niat 4, kan nggak enak. Caranya gimana? Ya seperti sholat isya itu. Rokat ketiga keempat baca surat pendek nggak baca surat pendek. Jadi langsung, ya seperti itu. Sholat witir, boleh nggak seperti taraweh 3? Nggak langsung 3, boleh nggak apa-apa. Meskipun aslinya witir itu nanti akhwat 3 zakat gitu, sekolah gitu misalnya. Harus Muhammad tutup duduk duhur juga kan. Juga ya Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi